Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada. Sukacita besar, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara yang sama. Hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Hendaklah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk perjumpaan kami di hari ini, baik hamba tetapi juga pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Tuhan, mengawali seluruh rangkaian program Tabura Injil di saat ini, kami mohon Tuhan berperkara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Firman-Mu akan disampaikan, tetapi pengetahuan dan hikmat kami terbatas. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah di surga, menyertai kami, menolong kami, mengurapi kami dengan roh-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan, boleh tertanam dalam hati kami, dan kami laksanakan dalam hari-hari hidup yang akan kami jalani. Ya Tuhan, itulah doa kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terpilih dari Injil Matius pasal 14, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 14, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandangi Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tema yang hendak kita renungkan bersama-sama ialah hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, hari-hari yang dianugerahkan Tuhan bagi manusia dan segala makhluk yang mendiami bumi ini
merupakan hari-hari yang sangat berharga. Terlebih khusus ketika seseorang bertambah 1 tahun usia. Hari khusus itu akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Bahkan ada beberapa orang yang rela menyelenggarakan hari khusus itu dengan pesta yang sangat meriah. Dan tentunya biaya yang dibutuhkan begitu fantastik. Pesta itu belumlah lengkap tanpa para tamu undangan, dan para undangan pun diseleksi secara baik agar tidak menimbulkan cerita negatif. Sebaliknya, tuan atau nyonya pesta menginginkan ketika pesta itu usai, ada cerita yang baik bahwa perayaan mereka begitu istimewa. Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupnya, baik dalam skala kecil, sedang, sampai kepada skala besar. Cerita dalam Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 merupakan cerita dalam skala yang besar. Cerita yang tidak akan terhapus begitu saja dalam memori para tamu yang hadir. Cerita yang dapat menjadi bahan terlaris dalam setiap media yang mungkin pada saat itu meliput pesta tersebut. Cerita itu bukan sekedar cerita dongeng, melainkan cerita nyata, terlaris, mengerikan, menakutkan, dan brutal. Cerita yang tidak manusiawi. Dia dijadikan hadiah seperti barang fana yang tak ternilai harganya di hadapan anak-anak manusia yang sedang berpesta. Darah seorang hamba tertumpah dalam hari istimewa seorang terpandang di dunia. Ia bagaikan barang tak bernyawa yang ditampilkan tanpa rasa bersalah dari si penerimanya. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada protes, tidak ada perdebatan atau halangan. Wow, ini tidak mungkin. Tetapi benar-benar terjadi. Cerita ini berawal dari cinta yang salah, cinta yang terlarang, cinta yang tidak mendapatkan pengakuan dari sesama, terlebih Tuhan melalui hambanya Yohanes Pembaptis. Rasa cinta yang menggebu bagaikan kuda gila yang berlari sekencang-kencangnya dan dapat membahayakan manusia. Cinta buta yang membuat hilangnya semua rasa yang baik, yang pada akhirnya lahirlah rasa dendam, iri, dengki, dan berakhir dengan pertumpahan darah. Cinta kuat seperti maut. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, Yohanes Pembaptis, hamba Tuhan yang setia, yang tegas, yang berani, menyatakan kesalahan Herodes dan Herodias yang akhirnya membuat ia ada dalam penderitaan sampai dijadikan sebagai hadiah. Ia mati karena menyampaikan kebenaran. Ia benar tetapi ia disalahkan. Ia tegas namun dibuat lemah. Dia tak berdaya secara manusia, namun ia kuat karena Tuhan sumber kuatnya. Dalam kebenaran dan ketegasan serta kesetiaan sebagai hamba Tuhan, ia diperhadapkan dengan berbagai penolakan, berbagai kekerasan, kekejaman, kesengsaraan, dan kematian. Sebab menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Menjadi hamba Tuhan yang suci lebih tidak mudah lagi. Apalagi menjadi hamba Tuhan yang setia sampai mati. Itu sangat tidak mudah. Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi bagi hamba-hambanya. Sehingga Yesus berkata, "Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, supaya engkau tetap mempunyai iman yang teguh, berdiri melaksanakan pelayananmu." Ini tidak mudah. Dalam pelayanan, hamba Tuhan seringkali mengalami kesulitan yang tidak mudah untuk kita utarakan kepada mereka yang tidak terjun di dalam pelayanan.
Banyak orang menilai setiap pelayanan seorang hamba Tuhan dengan cara, konsep, dan logika mereka, sehingga mereka selalu mempunyai kriteria yang lain dengan kriteria hamba Tuhan. Maka seringkali kritik selalu lebih banyak daripada dukungan. Serangan yang tidak perlu selalu lebih tajam daripada kesulitan yang dialaminya. Seorang hamba Tuhan selalu mengalami hal-hal yang tidak dimengerti oleh mereka yang tidak melayani Tuhan. Inilah letak kesulitannya. Lalu apakah hamba Tuhan harus mundur? Apakah dia harus lari? Apakah dia harus meninggalkan pelayanannya? Jika demikian, dia bukan hamba Tuhan, melainkan hamba gampangan. Dalam khotbah Dr. John Sung, ia katakan, Allah menciptakan pelayannya jauh lebih sulit daripada menciptakan alam semesta. Allah membentuk pelayannya jauh lebih sukar daripada membentuk seluruh alam semesta. Alam semesta diciptakan dengan satu kalimat, jadilah. Tetapi menciptakan seorang hamba yang sukses perlu mengirimkan Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi dia. Lalu mengirimkan kesulitan-kesulitan untuk membentuknya, menyaring, mengikis, membersihkan, dan menguji dia sampai akhirnya ia jadi. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Hamba Tuhan yang berbakat dan pandai berkhotbah banyak, tetapi pelayan yang diasah, dikikis, dan dibereskan oleh Tuhan sehingga menjadi sempurna tidak banyak. Yesus telah mengajarkan murid-muridnya, bahkan mengajarkan kita sekalian, saya dan pemirsa Tabura Injil, untuk sabar, untuk tekun dalam pekerjaan pelayanan. Sebab Tuhan telah menjadi contoh bagaimana dia melayani Allah Bapa di surga. Dan kita adalah hamba Tuhan yang dipakai dalam berbagai tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, kejujuran, kesucian, kesetiaan, dan kebaikan. Marilah kita kerjakan selagi kita masih dipercayakan untuk bekerja, karena kasih-Nya kepada kita begitu ajaib dan sempurna. Dan akhirnya terpujilah Allah Bapa di surga yang telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menggantikan saya dan pemirsa Tabura Injil yang adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Allah Bapa di surga. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan saat ini dalam menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita selalu dikuatkan, kita selalu dimampukan dengan iman kita yang ada untuk tetap kuat dan kokoh dalam mengerjakan segala tanggung jawab kita, semua pelayanan kita. Dan pada akhirnya segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah disampaikan, firman-Mu telah didengar oleh pemirsa Tabura Injil. Tuhan, biarlah mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dalam seluruh jalan hidup kami. Kami menyadari bahwa tidak mudah menjadi hamba Tuhan yang baik. Tetapi dengan iman kami percaya kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba yang setia dalam melaksanakan segala tanggung jawab, dalam kerja, dalam karya, dan pelayanan kami. Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat banyak. Kami tahu kami sudah melakukan pelayanan, kami sudah bekerja, kami sudah berkarya, tetapi kami tahu
bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Tuhan menolong kami. Biarlah seluruh pekerjaan kami, seluruh karya kami, seluruh pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, firman-Mu biarlah terus ada dalam hati dan pikiran kami dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab kami. Pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada, dalam kondisi, situasi, keadaan apapun, kami percaya Tuhan selalu memberkati mereka. Saudara-saudara terkasih yang selalu setia menyediakan media ini bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati tiap pribadi dan keluarga dalam segala tanggung jawab dan kerja. Biarlah lewat talenta yang Tuhan beri, mereka tetap setia melaksanakan tanggung jawab mereka, pelayanan mereka untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hendak mengakhiri seluruh rangkaian pemberitaan Injil pada saat ini. Namun hamba mohon ya Tuhan, jika di hari ini setiap pemirsa Tabura Injil yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau tilik kehidupan mereka. Biarlah damai dan sukacita senantiasa melimpah atas hidup mereka. Itulah harapan kami ya Tuhan. Jika dalam penyampaian firman Tuhan ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hamba mohon Tuhan mengampuni kami dan layakan kami untuk selalu menerima segala kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan berpisah, tetapi kami mohon berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus jiwa kami, di dalam nama Roh Kudus penolong yang setia dalam sepanjang hidup ini, memberkati, menyertai, menaungi kami sekalian saat ini terus kekal sampai Tuhan datang kembali. Amin. Pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, demikian penyampaian firman Tuhan dalam program Tabura Injil. Terus saksikan program Tabura Injil dan tetaplah kuat dalam imanmu, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia satu-satunya Tuhan dan penyelamat hidup kita. Sampai jumpa, Shalom.